Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait dari Hasto yang ikut campur urusan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ketua Umum Projo Budi Ari mengatakan bahwasanya Presiden Joko Widodo kemungkinan besar ketika setelah menyelesaikan masa jabatan beliau akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Prabowo menjadi bagian dari Watimpres. Watimpres ya. Apa itu Watimpres? Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden. Beberapa saat setelah pernyataan itu muncul pernyataan negatif dari Hasto. Anda kenal Hasto? Iya, kenal. Saya kenal. Iya. Kenal sekali. Dan Hasto mengatakan bahwasanya Joko Widodo tidak layak menjadi anggota Watimpres karena orang yang cocok dan kriteria yang cocok untuk menjadi anggota Watimpres hanyalah orang yang memikirkan kemajuan bangsa ini, bukan kemajuan keluarga. Masih dalam rupanya sakit hati. Iya. Kenapa kok sakit hati ketua umum kalian gak diajak? Iya betul. Gampang itu, ajukan aja surat permohonan. Iya kan? Surat permohonan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Jakarta 25 September 2024. Dengan ini kami mengajukan ketua umum kami agar bisa diterima menjadi anggota Watimpres. Besar harapan kami ketua umum kami diterima bekerja di lembaga yang Bapak pimpin. Demikian surat ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekjen Hasto. Gampang sebetulnya. Ya kan gampang. Iya, asal gak gengsi cuman aja. tengok-tengoklah dulu situasi. Kalau misalnya Bapak Jokowi udah di dalam, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Beliau gak akan mungkin jadi anggota ketua. Jelas ya. Mimpi. Pengen diajak ya, nggak mungkin. Jadi apa itu Watimpres? Apa itu tugas dan tanggung jawab seorang Watimpres? Jadi mungkin kalau untuk kawan-kawan yang angkatan yang kelahiran tahun 80-an, ya mungkin pernah tahu dan juga pernah belajar di sekolah mengenai DPA. Dewan Pertimbangan Agung ya. Jadi sebetulnya Watimpres ini adalah transformasi dari DPA. Bisa dikatakan reinkarnasi lah, karena sebetulnya DPA itu sudah ditiadakan ya. Oleh karena ada perubahan undang-undang, Dewan Pertimbangan Agung itu ditiadakan. Karena apa? Karena Dewan Pertimbangan Agung pada saat itu ya itu kedudukannya, lembaga Dewan Pertimbangan Agung itu kedudukannya sejajar dengan presiden. Tapi berdasarkan dengan pasal 16 Undang-Undang Negara Indonesia Republik Indonesia tahun 1945. Banyak belajar gitu. Belajar undang-undang lagi kita sama biar cerdas kita. Ya, perlu diadakan perubahan tapi tidak menghilangkan esensi dari pasal 16 tersebut. Ya, bahwasanya diperlukan Dewan Pertimbangan tapi kedudukannya harus di bawah presiden. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik diminta ataupun tidak diminta. Ya, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Watimpres. Ya, untuk kedudukannya otomatis karena yang menunjuk adalah presiden, otomatis kedudukan dari Watimpres mulai dari ketua, sekretaris sampai anggota itu semuanya kedudukan di bawah presiden. Jadi mereka hanya berhak memberikan saran, memberikan pertimbangan, tidak bisa membuat sebuah keputusan. Itu dia ya.
Sejak kapan ada Watimpres? Watimpres itu ada sejak tahun 2007 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ya. Dan untuk saat ini Joko Widodo juga sudah punya Watimpres. Kalau tidak salah anggotanya itu ada 9 ya, dan pimpinannya ada 1. Pimpinan Watimpres pada saat ini diketuai oleh kalau tidak salah aku Wiranto ya, Wiranto dengan beberapa orang anggotanya seperti ya seperti Habib Lutfi, seperti Soekarwo, setelah itu ada Agung Laksono, setelah itu ada Sinarto Danuarta kalau tidak salah, setelah itu ada Putri Wisnu Kusuma ya, setelah itu ada Tahir dan beberapa orang lainnya yang aku juga kebetulan tidak terlalu ingat namanya ya kan. Jadi itu dia, kalau bisa dikatakan apakah Dewan Pertimbangan ini perlu ya, karena apa? Karena memang setiap kebijakan presiden ya itu harus mengacu kepada bukan hanya kepada undang-undang tapi kepada kepada norma ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi setiap kebijakan dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh presiden biasanya presiden akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada Dewan Pertimbangan. Apakah yang menjadi kebijakan dan langkahnya dan keputusannya memang betul-betul sudah bisa digolkan, diloloskan untuk dieksekusi. Kalau memang sudah, oke, gas. Tapi kalau memang tidak katanya, tapi walaupun ya Dewan Pertimbangan berkata tidak, kalau memang presiden berkata ya, keputusan tetap di tangan presiden. Karena apa? Ingat pada hakikatnya Dewan Pertimbangan presiden ada di bawah presiden. Itu dia ya. Jadi begini ya. Ini bisa dikatakan adalah orang-orang yang memang betul-betul punya kemampuan dan punya kredibilitas di bidang masing-masing. Ya seperti Wiranto ya, dia di bidang militer dan juga pertahanan keamanan ya. Juga ada Tahir itu di bidang perekonomian ya. Setelah itu ada Soekarwo. Kalian tahu Soekarwo itu adalah mantan gubernur Jawa Timur ya. Kalau bicara tentang pemerintahan mungkin Soekarwo dan juga politik dan berbagai unsur lainnya ya. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai salah-salah. Jadi kalau misalnya Hasto Kristianto berkata bahwasanya Bapak Joko Widodo tidak layak, dasarnya apa? Kalau mau ditanya masalah layak tidak layak, lebih layak Joko Widodo daripada Megawati. Hah? Kenapa bilang? Ya kan sudah terbukti 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau itu kukatakan kemarin itu ya, ingat aku Opung Parbelak pernah mengatakan ya, jauh hari pernah mengatakan bahwasanya setelah Bapak Presiden Joko Widodo ini lengser, katakanlah bukan lengser, habis masa jabatan, ingat ini ya, Bapak Prabowo tidak akan melepaskan seorang Joko Widodo begitu saja ya. Karena apa? Karena beliau masih butuh seorang Joko Widodo untuk memberikan nasihat juga pertimbangan-pertimbangan. Jangankan pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan segala macamnya, pertimbangan untuk menang pun juga sanggup. Menang capres sanggup kan? Itu dia. Makanya aku bilang kalau Bapak Joko Widodo ini adalah the master of consultant. Iya. Ya, kalau bisa dikatakan 5 orang konsultan itu 1 orang Joko Widodo. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan, makanya aku sangat setuju sekali. Seperti aku sudah lupa ya. Aku tidak mengada-ada, tapi Opung Parbelak sudah pernah mendengarkan satu penggalan kata dari orang yang bisa dikatakan salah satu pemimpin di dunia ini yang mengatakan ya, pengamat politik di suatu negara ya, kalau tidak salah waktu itu entah Australia entah juga pokoknya negara barat lah. Mereka mengatakan bahwasanya Joko Widodo ini masih diperlukan oleh Indonesia ini paling tidak selama 25 tahun. Ya, kalian bisa cek and recheck ya, aku bertanggung jawab atas apa yang aku sampaikan ya. Bukan ini ini kan bukan hoax ya, karena ini tidak ada
melanggar undang-undang. Karena ini kan berbicara tentang analisa dia, asumsi dia, bahwasanya Joko Widodo ini kalau ada aturan yang mengatur bahwasanya Joko Widodo ini bisa menjadi presiden selama 25 tahun, kemungkinan besar Indonesia masih butuh Joko Widodo selama 25 tahun. Masalahnya karena Undang-Undang Republik Indonesia tidak memperbolehkan Indonesia dipimpin berturut-turut lebih daripada 2 periode oleh 1 orang presiden. Itu dia. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya ya walaupun ya ingat ini, walaupun Watimpres itu di luar struktur atau bisa dikatakan lembaga non struktural ya, keputusan pertimbangan dan nasihatnya itu diperlukan oleh seorang presiden ya. Memang betul kalau Watimpres itu ya itu di luar struktur, di luar dari kabinet, di luar dari struktur kepresidenan. Tapi bagaimanapun juga setiap kata-kata nasihat dan juga masukan-masukan itu boleh menjadi pertimbangan bagi seorang presiden ya. Makanya kita bisa lihat bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, dan itu bukan hasil dari satu otak, tapi itu juga hasil dari beberapa pertimbangan dari beberapa anggota Watimpres. Makanya kita harus bangga bahwasanya ya seorang presiden tidak bekerja sendiri, tapi dia punya teman diskusi. Itu yang diperlukan seorang Joko Widodo, dan kemudian nanti itu juga yang diperlukan oleh seorang Prabowo Subianto. Ya, itu ya bisa dikatakan ya orang yang dianggap dituakan dan juga orang yang dianggap ya punya sumbangsi lah terhadap negara ini gitu ya. Jadi kalau Hasto Kristianto ya mengucapkan statement-statement miring seperti itu wajar. Karena apa? Kepingin. Intinya itu aja, kepingin, nggak ada yang lain ya. Kita bisa lihat bagaimana ya Banteng dan juga pasukannya berusaha untuk menghancurkan reputasi dari Joko Widodo dan keluarganya. Tapi kelihatan kan, nggak gampang. Apa? Pesawat jet pribadi? Nggak bisa kan? Fufu Fafa? Nggak bisa juga kan? Apa masalah timnas? Terus apa? Pelengseran Gibran? Jadi udah kelihatan sebetulnya langkah-langkah orang ini ya adalah langkah-langkah yang bisa dikatakan permainan-permainan yang aku anggap ini permainan kotor lah. Apa sih salahnya ketika kita berkompetisi? Ya, ketika kita berkompetisi, kalau kalah kita ngaku kalah, kalau menang kita jangan jumawa, dan kita harus berpikiran bahwasanya aku menang bukan karena perbuatanku sendiri. Coba perhatikan ya. Apa yang dilakukan Bapak Prabowo itu juga fotokopi dari yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Perhatikanlah, pola kemenangan dari Joko Widodo itu fotokopi ya, itu di copy paste dengan model kemenangannya Bapak Prabowo. Perhatikan kalian lah, yang pertama ya, beliau itu selalu mengedepankan isu-isu rakyat. Yang kedua, dalam menghadapi serangan berusaha untuk tetap santun. Itu dia. Yang ketiga, tidak pernah melakukan serangan balik. Nggak pernah. Perhatikan aja Joko Widodo 2014-2019 ya melakukan 3 hal itu tadi. Itu juga yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Tapi itu nggak disadari oleh 01 dan 03 gitu loh. Nah, coba perhatikan juga ya. Justru pola yang dipakai Bapak Prabowo 2014-2019 itu pula yang dipakai oleh 03. Marah-marah, fitnah-fitnah, tuding-menuding, mengklaim menang padahal suara paling kecil. Iya kan? Perhatikan polanya sama gitu loh. Makanya kalau orang sudah pernah jatuh di lubang itu, jangan kalian jatuh lagi di lubang yang pernah membuat orang itu jatuh.
Itu namanya bodoh. Udah tahu orang-orang pakai cara itu kalah, kenapa kalian pakai? Hah? Siapa sih tim kreatifnya? Aduh, udahlah. Apalagi di media sosial. Kalau ku perhatikan ini ya, kalian itu cuma perang gagasan, ya. Setelah itu kalian itu perang argumentasi, setelah itu kalian perang narasi. Tapi ingat coba, ya kan, di media sosial, ya, siapa yang berkuasa? Prabowo Gibran. Enggak kalian tengok itu di media sosial biru semua. Termasuk Opung Parbela yang bikin biru. Media sosial Opung Parbela bikin biru. Gitu, makanya belajar dulu kalian sama Opung Parbela, Mbah. Jadi besok-besok kalian misalnya contohnya mau mencalonkan diri jadi capres, ya belajar dulu panggil Opung Parbela. Aduh. Itu makanya aku bilang ya, bagaimanapun juga pada intinya ya, Bapak Joko Widodo masih dibutuhkan bangsa ini. Dan kalian pembenci Bapak Joko Widodo, jujur aja, negara nggak butuh kalian. Bangsa ini nggak butuh kalian. Kecuali kalian bertobat dan berobat. Ya, itu aja sih kalau bilang ya. Tapi ya itulah ya. Apa sih yang bisa dilakukan seorang pembenci? Nggak ada kan? Ya kan? Pembenci itu begitu, ya kan? Nggak dapatan nangis. Dapatan kurang banyak. Dapat banyak kurang banyak lagi. Dikasih menteri sekian maunya sekian. Dan ini juga kurasa ya, aku curiga ya. Ini yang diwanti-wanti oleh tim Banteng ya, karena apa? Ketika Bapak Joko Widodo masuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, apalagi sempat menjadi ketua, kurasa nggak ada lagi kesempatan Banteng masuk ke dalam. Nggak ada lagi kesempatan Megawati dan kawan-kawan menikmati indahnya kekuasaan. Karena apa? Udah udah dikunci. Udah nggak bisa lagi atau mereka memberi pengaruh kepada presiden, ya kan? Kenapa? Udah ada Dewan Pertimbangan. Nggak mungkin Prabowo lebih memilih diskusi sama Megawati daripada Bapak Jokowi. Nggak mungkin. Dasarnya apa? Makanya, ya kan, sekarang ini kan kelihatan ya, banyak orang-orang ya yang membuat hoax, membuat berita seolah-olah Joko Widodo itu dengan Bapak Prabowo hubungannya sedang retak, kan begitu tuh. Retak dari mana? Ginjalmu itu retak. Jadi mereka sengaja membuat narasi ya, bukan membuat sih, lebih tepatnya menciptakan sebuah narasi ngawur, narasi liar, narasi yang mengada-ada ya. Berusaha mereka itu yang pertama membenturkan Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Ndak orang bodoh orang itu. Joko Widodo tahu siapa yang membantunya jadi presiden. Dan Prabowo juga tahu siapa yang membantunya jadi presiden. Jadi orang ini dua, walaupun punya masa lalu kelam, katakanlah dulu masa lalu itu kan berbicara kompetisi. Ya memang agak gelap waktu 2018, 2019 agak redup-redup, ya kan gitu. Tapi sekarang ingat ya, sudah hukumnya. Ketika musuh menjadi kawan, ingat ya, ketika lawan menjadi kawan, ya itu kadangkala kawan itu bahkan lebih cinta kepada kita daripada dia mencintai orang-orangnya dulu. Bahkan ingat ya, ketika kita menjadi seorang sahabat yang kita cintai itu, sahabat yang kita sayangi itu, mampu akan lebih menyayangi kita lebih daripada dia sayang kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalian mau nyerobot-nyerobot masuk ke dalam, mau jadi orang ketiga. Nggak bisa, ya kan? Udahlah, mimpi kalian itu adalah mimpi yang bisa dikatakan mimpi yang sia-sia. Tahu mimpi yang sia-sia? Ya kan?
Udah tahu kita misalnya mimpi kita A gitu, ya kan? Yang kita tembak B. Togel lah dulu, nomor togel gitu. Tahu kita misalnya, oh iya aku mimpi orang mati, tapi yang kita tembak ular. Itu mimpi yang sia-sia, ya kan? Bermimpi tapi nggak ada yang mau dituju. Asal tembak. Kalian berharap menjadi penguasa di Indonesia ini selamanya? Oh, tidak bisa. Ya kan, ingat, ya mungkin bagi semesta, aku nggak katakan bagi Tuhan ya, mungkin bagi semesta, udah inilah hari terakhir kalian. Ya iyalah, enak kali sama kalian semua. 10 tahun bagi-bagilah dulu, selesailah dulu kalian. Kok gitu ya, udah keenakan duduk lupa berdiri. Iya, udah keenakan gitu loh, ya. Dan ingat ini, ya, ku yakinkan, ku jamin, ku pastikan ya, Ketua DPR bukan lagi dari PDIP. Kalau sudah Ketua DPR tidak dari PDIP, yakin aku Ketua Banggar juga nggak akan mungkin dari PDIP. 2024 ku bilang sama kalian ya, ini ku bilang sama kalian, kemungkinan besar, aku nggak bilang, aku nggak mendahului Tuhan, kemungkinan besar 2024 PDIP tidak jadi Ketua Dewan. Dan PDIP juga nggak akan mungkin jadi Ketua Banggar. Perhatikan kalian lah. Aduh, bukan sok tahu ya, tapi gambarannya adalah. Oke, jadi itu aja lah dari Opung Parbelak ya. Ya kalau memang presiden kami nantinya menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kurasa ini akan terjalin sinergi ya, atau kerjasama yang sangat indah. Karena apa? Anaknya di dalam. Udah nggak kaku lagi, iya kan? Dewan Pertimbangan Presiden, ya kan? Presiden ya Bapak Joko Widodo, bilang apa sama anaknya? Pak Wakil. Pangkat anaknya sekarang lebih tinggi daripada bapaknya. Pak Wakil. Indah bukan? Itu adalah harapan seorang bapak. Seorang anak satu saat harus bisa lebih tinggi dari bapaknya. Itu baru bapak yang benar. Dengar kau Hasto. Kau berapa tahun lagi kau menjabat jadi sekjen? Aduh, oke lah dulu ya. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan Opung terkait Hasto dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kan? Ya seperti biasalah, sakit hati, ya belum hilang juga, masih saja tidak terima Pak Jokowi deket, ya kan? Harmonis sama Pak Prabowo. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.